Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama ini Al-Fakir haturkan salam silaturahim. Bersama ini Al-Fakir bertawassul kepada Allah dengan zat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua ahli lituqo, yaitu senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita diberi kesemangatan dan diberi kecintaan untuk beribadah kepadanya, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak zikir-zikir, kalimah-kalimah thayyibah, dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka datang kepadamu ya Rasulullah. Ini kepada Nabi kan Allah berfirman. Mereka bertanya 'anil khamri, tentang masalah minuman keras, tentang tuak, tentang perjudian. Maka kul fihima ismun kabirun, katakan kepada mereka, minuman keras, judi itu adalah dosa besar. Wa manafi'ul linnas, tapi di situ pun ada kemanfaatan untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'iha, tapi kemanfaatannya itu adalah sedikit lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Ini sebenarnya turunnya ayat ini adalah memang kebanyakan para sahabat dulu suka mabuk, suka judi dulu. Ini kan bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Kata Allah, katakan kepada mereka bahwa minuman keras dan judi itu adalah dosa besar. Manfaatnya sedikit, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini larangan. Larangan jangan dilaksanakan. Dulu ini untuk sahabat di Madinah, tapi akhirnya ya untuk kita semua gitu kan. Karena yang namanya hukum itu adalah tidak berdasarkan kepada sabab, tapi berdasarkan kepada lapad. Jadi lapadnya kan untuk umum gitu. Walaupun sababnya asalnya dulu adalah para sahabat, sekarang untuk kita. Terus wayas alunaka madza tunfikun, dan mereka pun dan dia pun pada bertanya bagaimana cara berinfak, cara bersedekah. Maka katakan kepada mereka, qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Jadi kalau berinfak, bersedekah, ya tentu yang lebih daripada kita. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan kita punya makanan, punya uang, tapi kita pun punya keluarga, punya anak, punya pembantu,
dan punya kewajiban lah gitu. Jadi jangan dulu kita berinfak, jangan dulu kita bersedekah ya sebelum kita cukupi tanggung jawab kita. Jadi setelah kewajiban kita tercukupi, ya baru kita infak kepada orang lain. Seperti itu. Jadi itu pun di dalam kita berinfak pun kita harus punya peraturan dan harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi pertama kita harus infak itu kepada keluarga, terus kepada kerabat-kerabat yang dekat, baru kepada orang lain. Jangan sampai kita yang kerabat kita, yang namanya bapak, yang namanya ibu atau paman atau berbagai macam lah kerabat kita tinggalkan, justru kita bahkan sedekah kepada yang jauh, itu tidak boleh. Berapapun jumlahnya yang kita sedekahkan, ya kita infakkan kepada orang lain, sementara kerabat kita yang dekat dengan kita tidak bagi, merasa sakit hatinya, maka ditolak sedekah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa sembarangan di dalam hal. Jadi dalam beragama itu tidak bisa dikira-kira. Jadi harus ada peraturan, harus ada dalil seperti itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir langsung aja ke cara inti, yaitu apabila kita menginginkan, ya, apabila kita punya keinginan, maksudnya keinginan apa? Keinginan punya satu pelayan kita dari kalangan jin, tapi yang ahli untuk mencari uang, itu kan. Jadi kalau di dalam ilmu perdukunan ada ya yang disebut tuyul. Jadi tuyul itu adalah anak iblis. Jadi ada seorang manusia, ya, seorang manusia, yaitu juga memang dikehendaki Allah lah, tanpa izin Allah nggak bakal bisa. Jadi ada seorang manusia yang bisa jadi merekrut anak iblis, jadi anak jin maksudnya. Jadi anak-anak iblis, anak-anak jin, dia pinta gitu, terus sama dia itu ditampung di rumah dia. Jadi ada tempatnya lah. Ada ya, dia diberi ilmu lah, ya tentu ilmu ini pasti dari Allah walaupun berbentuk ujian, ya, berbentuk ujian. Itu kadang-kadang diperjualbelikan, tapi kadang-kadang tidak gitu ya, tergantung dia itu. Itu nggak boleh, itu mah haram karena dia mutlak anak iblis, itu menyesatkan kita. Tapi kalau di dalam ilmu zikir, ya, di dalam ilmu tawasul atau ilmu aurad, ini adalah ada kalimah Allah, ya, ismul a'zam maksudnya. Kalau kita amalkan, kita bertawasul kepada Allah untuk bisa makhluk jin itu tunduk kepada kita dan bisa kita perintahkan. Tapi yang ahli mencari uang seperti itu. Jadi ada jin yang ahli atau bisa mencari uang, bisa tunduk ke kita. Jadi kalau kita ini wiridkan, jadi yang tunduk kepada kita itu, yang datang itu memang ahli atau bisa mencari uang, itu kan. Kalau kita menginginkan hal itu, ini bisa kita berzikir, bertawasul dengan asma ini kepada Allah untuk bisa mendudukan, mentaklukkan seorang jin itu. Jin Islam tentunya. Tapi sebaiknya ya, kalau ilmu tauhid kita belum kuat, lebih baik janganlah ini. Terkecuali ya tauhid kita sudah kuat, ya, i'tiqad kita sudah kuat, Al-Quran, hadis kita telah membaca, jadi kita tidak tersesat dan kita tidak salah jalan, ya silahkan. Ini kan berangkatnya kita dari zikrullah, dan berangkatnya kita dari tawasul dengan ayat, dengan apa? Asmaullah, ya, dengan asmaillah.
dengan Asmaul Husna. Yang kuat tauhidnya, yang ilmu agamanya sudah mapan, silahkan. Tapi yang belum kuat, belum mengerti terhadap ilmu keislaman, lebih baik jangan ini. Kalau kita memang mau, caranya seperti ini. Pertama, hadarat dulu, hadaratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabiyina Mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin. Khususan hadratin Nabi Adam wa Abu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Musa wa Nabi Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Khususan hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhyi Sunnati Wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrahu Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ulama illah fil masyriq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afarisan khususan hadrati Syekh Ustadi man ajazin hadza khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucap Al-Fatihah, kita baca dulu surah Al-Fatihah satu kali. Jadi itu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah kita membaca hadarat, ini yang kita baca ya, yang kita baca. Pertama kita baca Asmaul Husna satu kali ya, dari wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sampai as-sabur ya. Satu kali setelah beres Asmaul Husna satu kali, terus ini kita baca ini. Kai kamushin syarohiya namusyalhin sayatruhin wa nuhin wa bayrudin ya barodishin sakhirli Yaqub al-Ajrok dumuni fil khotfi. Oh, jadi di dalam titik-titik ini kita minta itu, tujuan kita minta uang gitu kan. Ini dibacanya setiap habis sembahyang 5 waktu 1000 kali ya, 1000 kali. Puasanya 7 hari mulai hari Senin. Puasanya mutih. Jadi puasanya cuma 7 hari. Dan puasanya mutih. Ini diwiridnya setiap habis sembahyang fardu. Ini nanti kita akan didatangi ya, akan datang ini satu khodam atau jin Islam yang mampu atau bisa untuk kita suruh cari uang. Ini Al-Fakir sarankan kalau kita belajar tauhid ya, belajar Islam maksudnya, belajar ilmu Islam belum begitu mengerti ya, Al-Fakir sarankan jangan. Takut kita terbawa atau takut kita tidak bisa mengatur gitu ya. Tapi kalau kita ilmu tauhidnya atau ilmu agamanya sudah mapan, silahkan saja gitu. Karena jin Islam ya, insya Allah akan nurut kepada kita. Bahkan akan benar-benar kita dijadikan guru gitu kan. Jadi bahkan dia mau mengaji kepada kita. Mau mengaji kepada kita. Karena jin yang beragama Islam itu sama. Ya beramalnya ya seperti kita. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Juga mereka juga ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka seperti manusia. Kita kembali kepada firman Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memang mengerti dalam hal agama, mereka mau belajar kepada kita, kita didik mereka, nggak apa-apa. Banyak para ulama salafus soleh yang punya santri dari kalangan jin. Tapi kalau kita ilmu agamanya belum mapan, ya lebih baik kita hindari, takut kita terbawa oleh dia, yang mana dia itu belum mengerti terhadap agama. Nanti kita kacau. Naudzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadikan wasilah kita bisa lebih dekat kepada Allah dan lebih memahami
dan lebih meyakini dan lebih luas kita di dalam beragama Islam. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.